guys. Oke, kita dari Kotak Coklat hari ini mau study tour. Kita mau jalan-jalan ke Bandung ya. Iya, Bandung. Ke Bandung. Kota Kembang. Kota Kembang nyari peyem. Nyari kembang. Ya, Namanya kembang. Kota Kembang nyari kembang. Peyem empuk. Jadi jadwal kita hari ini kita mau ke Bandung, kita mau ke museum 80-an ya. Iya. Museum 80. Mainan Ke tempatnya Om Aldo. Dan di sana udah ada teman kita juga yang nunggu, namanya Selomita. Kita nanti janjian ketemu sama dia. Ini kita masih di BSD ya? Iya. Masih di BSD. Masih perjalanan. Masih kena macet. belum masuk tol. Perjalanan kita kira-kira sekitar 3 jam nanti sampai Bandung, tapi nanti di tol kita ini lagi ya. Kita update lagi gimana. Serotoisnya kan di nomor 38 atau 39 itu di 71. Kafenya tuh di nomor 71. Berarti kelebihan. Masih 2 jam lagi dari situ. Jauh. Ya 2 jam dari sini bener sih, 2 jam dari sini kan. Si dekat. Oke guys, kita sudah sampai di Bandung, tepatnya di Cafe Kisah Manis ya. Kita ini sebelum ke museum mau istirahat dulu. Isi bensin dulu alias makan ya sambil nunggu teman kita Selomita. Oke, gue pesen makan dulu ya. Hai teman-teman Kotak Coklat, sekarang aku mau ajak Kanobi buat jalan-jalan ke Zerotoys. Zerotoys ada apa sih? Ada toko mainannya, ada museum 80-an juga loh. Oh, oke. Daripada kalian penasaran, mending ikutin. Amerika dan zaman 80-an TV cuma ada satu. Sebenarnya yang ada di sini semuanya adalah mainan dari TVRI ya. TVRI dulu TVRI. Jadi semuanya yang ini diputar di TVRI. Centurions, Visionaires, Thundercats, ada beberapa itu. Ini kalau misalnya lu pernah ngelihat beginian di internet ya, kemungkinan besar itu masternya dari ini. Oh, masternya ini. Jadi gua waktu pas tahun 2002-2003 gitu ada satu anak kolektor, sekarang dia udah pensiun total. Tapi pas zaman dulu tuh dia sinting gitu. Dia aktif di forum-forum, terus termasuk di Filipina dan segala macam. Nah dia tuh tahu gue punya ini dan orang-orang tuh lagi ngebahas, dulu tuh ada begini-begini tapi nggak ada yang punya. Ini minta izin ke gue scan deh. Ya udah, gue kasih aja, gue scan, di scan sama dia.
terus sama dia di-upload ke sana. Dari situ kan terus nyebar seluruh dunia tuh. Jadi ya kalau lu ngelihat ini ada somewhere di internet ya masternya yang ini. Ini masternya. Kemungkinan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Zero Toys ya di Bandung. Jalan Sunda nomor berapa Om? 39. 39. Ya. Nah di sini ini ada macam-macam. Ya ada toko mainan vintage, ada museum 80 90-an. Benar. Apalagi Om ya? Di sini ada apa? Di sini banyak sih. Kita juga di sini ada tempat 3D printing, kita ada makerspace, kita ada Basecamp Urban Jeda ya. Inilah satu gedung ini emang banyak geek culture di sini. Nah, oke. Nah, tapi kali ini kita bahas mengenai museumnya tuh yang paling menarik ya. Jadi gua mampir ke sini tuh sebenarnya pengen tahu juga. Jadi mainan yang dulu gua punya tuh ada nggak di sini? Terus apalagi yang nggak ada yang dulu mungkin belum pernah lihat. Nah, Om Aldo, ini museum kan belum buka untuk umum ya berarti ya? Buat sekarang belum dibuka lagi untuk umum. Sebenarnya kita udah dari 2008 kan. Oke. Sebenarnya itu dulu sih buat umum, cuman baru kita tutup buat renovasi sekitar 2,5 tahun yang lalu dan belum kita buka lagi. Ya antara lain karena COVID, terus yang lebih utama sih karena agak males. Agak males. Sayangnya kayak mesti nyelesain tapi pengen nonton film aja deh. Kalau dilihat nih barangnya memang vintage-nya keren-keren ya. Ini perjuangannya gimana Om? Nyari barang sebanyak ini apa dulu dari koleksi pribadi semua atau gimana Om? Koleksi pribadi sih jelas enggak ya. Yang kalau barang-barang di Zero Toys ini kan memang yang di toko ya, yang di toko sih ini titipan orang, jadi ya ini sih datang sendiri kebanyakan. Oh datang sendiri? Datang sendiri ya. Sudah terkenal. Seorang atau kalau nggak undangan gitu ya. Ini saya masih punya banyak mainan di gudang, tapi masih di loteng masih penuh debu dan segala macam. Itu ya udah kapan mana alamatnya ntar kita yang datang. Udah disamperin. Nah, ntar kita datang udah pakai masker gas, udah bawa sapu, bawa senter. Oh berarti masih bisa nitip ya Om ya? Saya punya nih mainan nggak kepake. Gitu. Bisa ya. Oke. Nah, kalau di museumnya sendiri Om, itu yang paling susah dicari apa sih Om mainannya Om? Sekali lagi, kalau yang di museum itu jadi yang emang kalau saya waktu pas ngumpulin sih nggak punya target gitu. Nggak ada target ya? Kalau ada, saya ambil, tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada ya berarti nggak bakal yang aktif nyari. Tunggu aja sampai sampai ada opportunity. Nah, dulu udah pernah dibuka ya. Itu dulu kena fee berapa kalau masuk? Tiketnya berapa? Kalau dulu sih gratis. Oh dulu gratis. Kalau dulu tuh kan jadi memang si museum ini awalnya tuh nggak diniatin jadi museum beneran. Jadi lebih kayak Zero Toys yang kebetulan punya 1-2 rak yang barangnya not for sale gitu. Nah, tapi seiring waktu si barang lemari yang isinya not for sale itu jadi nambah dari 1 rak, 2 rak, 3 rak, tiba-tiba jadi yang setengah toko isinya itu. Terus habis itu ya udah deh ini Zero di bawah, yang semua yang not for sale-nya di lantai sebelah. Terus nggak taunya itu juga penuh. Terus ya kita nambah lagi ke atas kayak gitu aja terus. Nggak ada habisnya. Sekarang sih pokoknya museumnya udah jauh lebih besar daripada Zeronya. Museumnya jauh Zeronya besar ya. Gini aja. Gitu. Waduh, menarik banget ya Bang sih. Gimana, Om Rizky? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau awal-awal mungkin, jadi sebenarnya museum itu juga kan kita tuh adanya tuh gara-gara Zero tuh dari awal memang kita banyak jual barang vintage. Jadi waktu pas kita pertama berdiri tahun 99. Nah, jadi yang dulu tuh kita emang suka hunting, selalu hunting kita sih. Hunting tapi buat dijual. Nah, cuman kan waktu dipajang di sini kan barang-barang dijual tuh kan kayak banyak barang vintage dan itu yang bikin orang tuh banyak tertarik buat datang ke Zero Toys. Karena di sana banyak yang aneh-aneh, tapi terus lama-lama kan hunting tuh makin susah. Kita buat dapat barang yang sama makin lama makin susah. Sedangkan barang yang kita punya terus kayak makin lama habis aja dibeliin orang terus gitu. Akhirnya kita yang gimana caranya ya udah deh ya sekarang gimana kalau kita hunting tapi kita keep beberapa gitu. Jadi awalnya sih memang itu ini jadi yang dijual kemudian adalah dobelan dari yang situ. Tapi terus lama-lama ya udah lewat lama juga sih. Jadi ini sekarang
mungkin udah triplean atau Waduh, keempat, udah 4 LAN, triplean. 5 LAN, 6. Nah, Om mau nanya nih, ini barang-barangnya dapatnya dari lokal semua atau ada yang dari luar negeri atau ada yang dari Jepang, dari US? Kalau kita di sini sih lokal, jadi Lokal. khusus buat museum ya, yang emang koleksi saya pribadi itu kayak saya punya aturan sendiri bahwa semua barang itu mesti yang saya dapat, entah saya kontak langsung dari orangnya, apakah saya megang fisik, yang pasti barang ini mesti saya dapatnya di Indonesia. Jadinya emang barang yang udah ngerem di Indonesia gitu. Oh. Jadi dia tua di sini, Tua di sini, bukan iya, tua iya. di Jepang terus baru dibeli tahun ini gitu. Ya lebih greget aja. Lebih greget ya. Nah ini kan tadi kan kita udah lihat ada mainan Om, tapi kan sebenarnya kan kalau di era 80-an nggak hanya mainan ya, ada eranya kaset video Betamax, Laserdisc, kemudian ada apa lagi ya, Quartet kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu nanti contoh lah kaset Betamax itu Om Aldo akan hunting juga untuk bikin spot khusus zaman eranya video rental atau enggak? Memang kita punya juga koleksi selain si mainannya juga media-media yang terkait sama mainannya. Jadi karena mereka kan masuknya karakter toys yang si mainan-mainan yang banyak beken di 80-an itu ya, atau bahkan sampai sekarang ya. Mereka itu based on karakter dari satu film atau komik atau games gitu. Jadinya si media tersebut itu adalah cara kita buat kenal sama si karakternya. Sedangkan kalau yang si mainan itu sebenarnya kan Lebih ke ya merchandise. tujuan perusahaan mainan zaman dulu bikin serial kartun itu kan sebenarnya cuma iklan Iklannya, mainan iya, gitu semua tuh. iklan. Produk yang dijualnya sebenarnya Kebalik ya, mainan ya. Iya, balik ya. jadi kayak cerita-cerita karakter-karakter itu mah semua yang dibuat-buat, yang mereka jual itu adalah mainan robot Mainannya. bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi ini. Gua sebenarnya udah nggak sabar untuk ngelihat, Ke dalam penasaran ya. ke dalam ya Penasaran kan. ke dalam. Cuman gue juga bingung maksudnya di mana. Di sini aja udah betah ya. Di sini Di betah sini sih. udah betah sih. Kalau ada lowongan sih mau sih. Oh ya. Bisa kita terima ini kok trainee. Magang ya, boleh. Oke, kalau gitu kita segera masuk ya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke. Kalau Battle Saber kan biasanya dibuka dari belakang buat akses ke baterai. Kalau ini kita bikin hilt yang kebukanya di tengah, karena ini dikhususin buat hilt yang pakai soundboard yang pakai suara. Ada modulnya gitu ya. Karena dia kan mesti bisa ke akses.